Ya, baru-baru ini ada kasus yang menurut gua sangat mengerikan ya, yaitu adalah kasus korupsi 271 triliun. Ini ada permasalahannya di sektor tambang, yaitu timah. Dan yang paling mencengangkan adalah seorang crazy rich asal PIK gitu kan, yaitu Helena Lim dan juga Harvey Moises, dan itu adalah salah satu daripada suami Sandra Dewi yang juga ikut tersandung dalam kasus korupsi 271 triliun. Jadi sebenarnya ada apa sih, kok bisa gitu kasus korupsi sampai sebesar itu, dan kemungkinan ini akan menjadi kasus korupsi nomor satu di Indonesia terbesar mungkin setelah kasus soal EKTP, yaitu Setia Novanto. Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Ya, sebenarnya untuk kasus 271 triliun ini ya akan menjadi kasus terbesar di Indonesia yang berkaitan dengan korupsi. Ya, sebenarnya gue nggak kaget gitu ya, karena balik lagi kalau misalnya kita bicara bisnis tambang itu seperti mendekatkan diri kita kepada neraka lebih cepat, karena ya terasa seperti surga gitu. Bisnis apalagi kalau yang nggak paling menarik adalah bisnis tambang. Keuntungannya cepat, terus juga besar, dan memang tidak tidak kecil gitu uang yang diinvestkan dalam hal bisnis tambang tersebut. Cuman kalau gue memperhatikan kasus ini, sebenarnya untuk kasus 271 triliun ini bukan kasus, atau yang dikorupsi itu bukan uangnya yang diambil, tapi 271 triliun ini adalah nilai kerugian. Nilai kerugian. Jadi kalau kita bicara perusahaan tambang, itu kan pasti dekat dengan lingkungan, ya, dekat dengan alam. Ya pasti kenanya kepada perusahaan alam atau pencemaran lingkungan. Dan yang gue perhatikan adalah, jadi kasus korupsi ini banyak banget yang salah tangkap. Jadi, oh gila ya, makan duit rakyat sampai 271 triliun, merugikan dan segala macam. Bukan uangnya, tapi nilai kerugiannya. Jadi ada yang dirusak dan menghasilkan kerugian segitu. Nah, itu yang mesti kita paham sebagai netizen. Jadi bukan uangnya. Nah, apa yang dirusak? Lingkungan apa yang tercemar? Udah pasti gitu kan. Banyak nilai kerugian di situ. Salah satunya adalah tambang ilegal. Kalau gue perhatikan si kasus PT Timah ini gitu ya, mereka itu memperbanyak area tambang, tapi si area tambangnya ini banyak yang ilegal. Seolah-olah mereka itu punya izin legal. Izin tambang itu kan, kalau kata Menteri Bahlil Lahadalia itu kan katanya izin yang paling sulit. Mesti ada izin lah dan segala macam lah, dan ada uji gitu kan. Mungkin menjadi celah bagi para pemain tambang dan juga para pemangku kepentingan untuk dimainkan gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya banyaklah keluar izin-izin gitu loh. Dan sampai detik ini memang perusahaan tambang ini masih banyak kok yang ilegal gitu. Mau itu tambang pasir, mau itu tambang emas gitu kan. Banyak banget kan tambang-tambang emas ilegal, apalagi yang di Jawa, yang apa istilahnya tanpa safety, tanpa adanya perhitungan, tanpa adanya uji, itu masih banyak. Jadi ini yang dimanfaatkan gitu. Jadilah timbul nilai kerugian 271 triliun. Jadi bukan uangnya gitu loh. Bukan uang yang diambil, tapi ini ada sebuah kerugian, pencemaran lingkungan dan perusakan alam gitu loh. Dan itu pasti berdampak juga kepada masyarakat sekitar, yang mungkin airnya tercemari lah, udaranya tidak bagus lah gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi, ini tuh seperti bisnis surga gitu ya. Kita tuh cepat banget ke surga, tapi kita juga akan cepat untuk masuk neraka gitu loh. Jadi inilah yang mesti kita pahami gitu untuk kasus ini gitu ya. Nah, soal yang paling viral adalah Helena Lim gitu, salah satu Crazy Rich Pig, dan juga Harvey Moises. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan gitu, ya ini mau pesan aja gitu buat masyarakat, khususnya para netizen, kita jangan tertipu dengan yang namanya bagaimana orang itu flexing gitu atau mengumbar kekayaan. Karena apalagi dengan dunia digital yang semakin berkembang pesat gitu, dan mendapatkan informasi begitu mudah gitu kan, ya kita tuh kadang-kadang merasa terkelabui gitu, merasa terbohongi. Kenapa? Karena banyak banget kan orang yang ketipu dengan, wah kita bisa cepet kaya
Dari muda kita bisa kaya tanpa kita melihat prosesnya seperti apa menjadi kaya itu. Terus juga kita juga banyak melihat orang, oh ternyata enak ya kalau punya ini, oh ini kita enak punya itu gitu loh. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa kekayaan itu kadang-kadang bisa jadi kamuflase. Makanya gue kadang-kadang agak gedek sama orang yang terlalu flexing gitu. Wah hari ini kita beli mobil ini, wah ini hari ini kita bakal kasih ini ke orang. Jadi gue ngerasa bahwa kekayaan ini lama-lama menjadi kamuflase gitu. Ya kita nggak tahu. Dia merasa, wah saya punya usaha, alhamdulillah 2 tahun sekarang omsetnya langsung 1,2 triliun misalnya. Ya kita nggak tahu prosesnya sampai 2 tahun gitu gimana gitu loh. Karena gua tuh masih menganut sama, ya nggak tahu ya kalian mungkin bisa nggak setuju dengan gua gitu. Kalau gua tuh masih percaya dengan proses gitu. Kalau kita mau kaya, kita harus punya pengorbanan, kita harus punya berkorban waktu, berkorban tenaga ya, dan menguras otak lah intinya. Bagaimana kadang-kadang kita juga mengorbankan satu hal gitu loh. Kalau misalnya kalian taruh punya anak gitu loh, ya kalian mungkin mengorbankan waktu dengan demi pekerjaan kalian. Gue tuh cuma percaya kalau misalnya ada orang yang memperlihatkan kekayaan dan begitu cepat gitu loh, itu ya satu privilege udah pasti. Gak mungkin dia nggak pakai privilege dia gitu loh. Dan gue nggak percaya kalau orang itu adalah nobody ya. Terserah lah kalian mau ngomong apa, orang-orang yang menganggap dirinya gue tuh nobody to something gitu. Gue nggak percaya itu. Orang itu butuh proses, kalau prosesnya cepat ya. Kalau ternyata dia nobody to somethingnya selama 10 tahun 15 tahun, gue masih percaya, karena memang jadi kaya itu nggak mudah gitu loh. Nah sekarang kita gampang banget gitu menerima informasi bahwa 2-3 tahun omset usaha kalian akan sampai segini, kekayaan Anda akan seperti ini. Gak sesimpel itu. Kalian tuh nggak bisa berpikir seperti itu. Mungkin kasusnya Helena Lim atau Happy Moses, kita jangan melihat covernya aja, tapi kita harus cerdik untuk melihat, kita harus cermat melihat kenapa ya dia bisa kaya. Itu bukan oh dia kalau udah kaya enak ya. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu berpikirnya ternyata jadi kaya itu enak ya. Tapi nggak pernah orang Indonesia itu berpikir gimana ya dia bisa kaya. Jadi kan itu yang timbul pertanyaan. Karena orang Indonesia balik lagi nggak mau berproses. Jadi jangan terkelabui dengan flexing, orang-orang sok berbagi dan segala macam. Bukannya nggak boleh berbagi, boleh berbagi. Jangan dijadikan berbagi itu sebagai engagement kalian. Itu supaya kalian lebih terkenal. Makanya gue paling gak suka deh sama orang-orang yang, ya gue mah cuma berpikir kasihan aja sama orang-orang yang susah gitu, yang terkelabui dengan mimpi ya. Jadi hidupnya dengan mimpi, bukan dengan proses, bukan dengan ikhtiar atau kerja keras. Oke? Banyak hikmah yang kita ambil dan pelajari. Mudah-mudahan dengan kasusnya 271 triliun ini bisa banyak membuka mata para netizen atau masyarakat Indonesia bahwa kaya itu tidak sesimpel itu. Kadang-kadang kalau kita udah di on the top, tiba-tiba kita itu fall untuk to the bottom ya. Jadi jangan kaget dan jangan heran kalau misalnya tiba-tiba ada orang kaya itu ya banyak yang ketangkap polisi lah, korupsi dan lain segala macam. Padahal yang korupsi bukan uang, tapi regulasi, izin, mungkin kerugian, pencemaran lingkungan apa segala macam. Jadi kita harus cermat lah jadi netizen atau jadi masyarakat Indonesia. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Klik like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Makasih banget yang udah banyak mendukung channel ini. Semoga gua lebih semangat lagi untuk bikin konten dan kita sama-sama sharing di kolom komentar. Oke, see you next time.